Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sayyidil sifati amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat zuhur Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam Minum Batam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, hakikatnya kebutuhan kita itu melaksanakan salat zuhur dengan ditambah keutamaannya dengan dilakukan berjamaah, zikir singkat, i'tikaf, silaturahim yang akan meneruskan kajian kita, kalau bahasa kita tadarusan kita Riyadhus Shalihin, dan dengan syarat berbagai macam kitab penjelasan atau yang membantu membeberkan tentang keutamaan hal-hal yang berhubungan dengan yang akan kita bahas. Kajian kita selanjutnya adalah tentang puasa-puasa yang disunahkan untuk dilakukan. Kemarin kita sudah bahas tentang kesunahan puasa 6 hari bulan Syawal dari hadis Abi Ayyub. Saya bacakan lagi teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda beliau, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, cuma atbahu sitan, kemudian setelah selesai bulan Ramadan puasa ikuti dengan 6 hari puasa dan Syawal pada bulan Syawal, karena kasih medahri, maka Allah berikan upahnya seolah-olah itu seperti puasa 1 tahun lamanya." Sebab al-hasan dan syar salihah, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan. Ketika kita puasa 1 bulan penuh, yaitu kemarin kita alhamdulillah 30 hari kali 10 kali kebaikan, berarti 300 kali. Ketika kita puasa 6 hari dikali 10 jadi 60, jadi 360 hari. Ini adalah satu keutamaan upah yang dari Allah yang sangat besar, sehingga dosa-dosa setahun yang lalu Allah hapuskan dengan puasa ini. Selain Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan puasa Ramadan. Selanjutnya adalah bab istihbabi shaumil Itsnaini wal Khamis. Bab kesunahan puasa pada hari Senin dan Khamis. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bagi nama Rasul membaca salawat. Itu bukti cinta kita kepada junjungan kita, panutan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bantu julid ailah qazal wa haqar, mendapatkan kehinaan dan kemuliaan. Maksud itu nama disebut sabda Rasul kalau misalnya anak yang tidak membaca salawat. Anehnya kontan ketika kita mendengar nama Rasul baca salawat minimal sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya sendiri cenderung ketika menyebut nama beliau Rasulullah dengan sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa takriman wa taqdiman, untuk memuliakan menghormati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ila an shaumi yaumil Itsnain, ditanya Rasulullah tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau menjawab, zalika yaumun, pada hari Senin itu hari wulidtu fihi, aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan pada hari Senin aku diutus. Au unzila alayya fihi, atau aku diturunkan ke muka bumi ini dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Rawi Muslim dan Muslim. Kekhususan puasa hari Senin ini, di mana Rasul dilahirkan, itu khususnya untuk kita, untuk Rasul, tak untuk kita. Jadi kita tak disunahkan untuk puasa wedan, puasa lahir. Kalau mau puasa silakan, sebab hukum makan minum itu biasa. Cuman yang membedakan puasa ibadah dengan puasa kesehatan atau diet, dengan puasa memang ada maksud tertentu, tujuan tertentu yang tidak dihubungkan dengan ibadah.
Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Sebab tidak semua waktu boleh berpuasa. Ada 5 waktu yang diharamkan berpuasa, apapun alasannya. Kalau niatnya ibadah, kecuali niatnya diet, niatnya jaga makan minum supaya sehat, atau supaya cepat sembuh dari penyakit, itu boleh. Seperti mau dioperasi misalkan, tak boleh makan di jam sekian, 8 jam kan, atau mau cek darah, silakan. Tapi kalau niatnya ibadah, itu 5 hari ini haram hukumnya. Meskipun puasa qadha, meskipun puasa nazar. Saya nazar, kalau istri saya melahirkan anak laki-laki akan puasa misalkan 3 hari. Pada hari apa? Hari ini aku laksanakan ketika saya sehat gembira. Ternyata dia niatkan, maksudkan niat itu puasa pada yang diharamkan. Apa yang diharamkan 5 hari pertama? Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, itu hari puasa, hari lebaran, hari berpesta dan turun dan bersyukur kepada Allah. Tentu Fitri Syar'i. Yang kedua adalah Idul Adha, sebab itu hari berpuasa, hari makan minum. Tambah plus 3, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu Qasyr. 5 hari ini diharamkan berpuasa. Apapun alasannya, kalau niatnya ibadah tak boleh, kecuali niatnya untuk diet, jaga kesehatan. Itu tidak bisa beribadah, apa? Sebab itu hukumnya makan minum itu adalah mubah, kecuali kalau sudah menyebabkan sakit, itu hukumnya wajib. Bagaimana hukum puasa hari Jumat atau hari Sabtu? Sebab saya dengar dari banyak ustaz, banyak kiai, larangan puasa hari Jumat, hari Sabtu. Selain 5 hari ini, itu hukumnya makruh, tak haram. Bahkan ada sebagian pendapat ulama mengatakan dari mazhab, sebagian mazhab Hambali, puasa hari Jumat saja atau Sabtu saja tak apa-apa. Tetapi berdasarkan hadis tadi yang kita bacakan, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, termasuk mayoritas mazhab Syafi'i, mengatakan larangan berpuasa pada hari Jumat dan hari Sabtu kecuali disambungkan hari sebelumnya. Jadi tak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat saja, tak disambung hari Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Sebab Abu Hurairah berkata, nah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melarang kita al-shaum yaumil Jumat, berpuasa pada hari Jumat, illa biyaumin, kecuali disambung dengan sehari qablahu, sebelum hari Jumat dan hari Sabtu, atau ba'dahu, atau sehari setelah Jumat dan hari Sabtu. Kalau disambung Kamis Jumat atau Jumat Sabtu itu boleh. Kenapa? Sebab hari Jumat itu pertama Sayyidul Ayyam, pembulunya hari, sama dengan hari raya mingguan. Yang kedua, khawatir kalau dikhususkan berpuasa hari Jumat, ada anggapan hari Jumat itu hari keramat, hari yang sangat mulia, sangat dihormati dengan berpuasa. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah Muhammad SAW. Adapun zikir khusus, misalkan amalan khusus selain puasa, itu diperbolehkan. Bahasa Rasulullah sabda, seutama-utamanya hari, dan itu seutama-utama hari itu hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat, membaca sholawat di dalamnya. Sebab baca sholawat pada hari Jumat diperuntukkan untuk aku, diperlihatkan kepadaku. Inilah nanti yang akan memberikan tambahan amal soleh. Ketika Yaumul Hisab nanti, catatan baca sholawat akan memberatkan bagi orang yang rajin membacanya ketimbangan amal soleh. Ringan di lidah, upahnya banyak. Inilah sabda Rasul Muhammad SAW di banyak tempat. Man shalla alaihi salatan wahidah, barisa membaca sholawat 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah bacakan 10 kali sholawat. Sholawat dari Allah adalah ampunan, rahmat, kasih sayangnya, kabulkan doa. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat. Bagaimana kalau pas hari Sabtu? Itu sebagian ulama mengatakan, dan kebanyakan adalah dimakruhkan puasa hari Sabtu, kecuali sampai hari Jumat, digabung. Sebelumnya Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Rasul bersabda, la tasumu yaumaz sabti, janganlah kamu berpuasa yaumaz sabti pada hari Sabtu. Larangan ini bukan larangan tahrim.
Bukan larangan haram, tapi makruh. Janganlah makruh bagi kamu semua puasa yaum sabti pada hari Sabtu. Artinya jangan berpuasa pada hari Sabtu illa fi mafturudu alaikum, kecuali yang diwajibkan kepada kamu. Artinya apa? Kalau pas hari Sabtu itu adalah hari raya apa? Ramadan, tak masalah. Atau pas hari Sabtu itu waktu disunahkan berpuasa. Seperti apa? Jatuh tanggal 9 Zulhijjah, jatuh tanggal 10 Muharram atau Asyura, jatuhnya di Sabtu itu tak masalah. Bahkan tetap disunahkan untuk melaksanakan puasa tersebut karena jatuh pada waktu yang disunahkan untuk berpuasa. Larangan itu kalau menyendiri, tak ada hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah kesunahannya. Ingin puasa saja hari Sabtu tak boleh. Saya kan hari Sabtu lahir Pak. Sabtu itu dalam hadis Rasul diciptakannya mumi katanya, makanya orang yang hari Sabtu itu pun biasanya. Apa pun itu? Itulah maksudnya. Kalau biasanya katanya kata bumi. Hari Rabu, ini orang-orang tahun dulu kan. Hari Rabu diciptakannya ilmu, kan? Hari Kamis diciptakannya apa? Banyak makhluk yang kita bahas kemudian. Jadi tidak boleh puasa hari Sabtu, sebab hari Sabtu itu adalah seperti hari Jumatan pada umat Islam. Waktu ibadah khususnya untuk orang yang lebih khawatir. Kalau kita puasa hari Sabtu seolah-olah kita ikut merayakan, memuliakan hari khusus bagi orang-orang Yahudi. Makanya selisih dengan puasa sebelum dan sesudahnya, Jumat, Sabtu atau Sabtu Ahad. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dari Ummu Salamah, beliau berkata, karena akhir ini Rasul itu banyak puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Rasul bersabda, yauman idil musyrikin. Hari Sabtu dan Ahad itu adalah hari raya orang-orang musyrik. Aku ingin menjadi mereka. Hari Sabtu hari raya Yahudi, maka Rasul puasa. Hari Ahad itu hari raya orang-orang Kristen, maka Rasul berpuasa. Tapi disambung Sabtu Ahad. Sebab Sabtu saja atau Ahad saja atau Jumat saja itu dimaksudkan untuk berpuasa. Tentu hal ini tidak semua ulama sepakat, ada beberapa ulama yang tidak memakruhkannya. Tetapi mayoritas dan mazhab Syafi'i itu memakruhkannya. Hari Jumat saja atau hari Sabtu saja, bahkan ada yang berpendapat hari Ahad saja. Jadi kalau mau hari Jumat jadi Kamis Jumat, Jumat Sabtu, atau Sabtu kan Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Itu untuk menyelisihi pendapat ulama yang memakruhkannya. Al-khuruj min al-khilafi aula. Kalau ada perbedaan pendapat itu lebih bagus. Saya dipahami Pak ya? Kecuali puasa-puasa yang memang bertepatan dengan puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah. Termasuk Ayyamul Bid nih, Ayyamul Bid itu nanti kita bahas di sini tentang kesunahan 3 hari setiap bulannya. Setelah ini kita akan bahas. Kita teruskan. Jadi hari Senin itu khususnya hari wadahnya, hari lahirnya Rasulullah, tak boleh diikuti. Kalau diikuti tidak masalah, tak usah diikuti masa saya. So pada hari Senin dilahirkan aku, pada hari Senin itu aku diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul. Hadis yang kedua, wa Nabi radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah, an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, tu'abul amal, diperlihatkannya amal kepada Allah yang Khamis pada yaumul Isnin pada hari Senin, wal Khamis dan hari Kamis. Wa hibbu ayyuradu amali wa ana salimun. Diperlihatkan catatan amal seorang hamba itu pada hari Senin dan hari Kamis. Wa hibbu ayyuradu. Aku senang, aku ingin amalanku diperlihatkan kepada Allah. Wa ana salimun, sedangkan aku lagi berpuasa. Rawahu Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dikatakan ini hadis hasan. Rawi Muslim boleh dizikir saum, yang meriwayatkan juga Imam Muslim tanpa menyebutkan puasa. Hadis yang terakhir berkenaan dengan kesunahan puasa hari Senin dan Kamis. Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna ibu kita
Sayyidah Aisyah sallallahu alaihi wasallam qala berkata beliau, karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yataharra, sangat memperhatikan, sangat menjaga Sumat Isnain, puasa hari Senin, Khamis dan hari Kamis. Rawahu Tirmidzi wa Imam Muslim. Wa qala hadisun hasanun, kata beliau ini hadis hasan. Boleh dan bagusnya Senin Kamis, tapi ini tidak satu paket, Pak. Artinya berbeda dengan puasa Ramadan satu paket misalkan, atau puasa Asyura tanggal 9 dan 10. Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram ini disebut di tanggal 9 untuk menyalahi orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi tanggal 10 Muharram itu berpuasa tanda syukurnya Nabi Musa selamatkan dari kejaran Firaun dan tentaranya. Ketika Allah selamatkan, maka Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasul menyalahinya dengan berbuat, dengan rencana puasa. Sebab kebun ikan tak sempat Rasulullah berpuasa pada 9 Muharram. Jadi 9 dan 10 Muharram. Selanjutnya adalah bab istihbab sumi salati ayyam kulli syahrin. Bab sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Ini pembahasan kita. Coba orang berpuasa 3 hari setiap bulan itu sama pahalanya seolah-olah bagaimana? Seolah-olah berpuasa sebulan penuh. Sebab al-hasan Syekh Salih al-Hasan itu kebaikan. Syekh Salih dilibatkan 10 kali. Jadi kalau puasa 3 hari berarti sama dengan 30 hari sebulan. Kalau meninggal, Allah masukkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afdalu sumuha, ini pendapat ulama. Wal afdalu sumuha fil ayyamil, di antara yang paling utama berpuasa sunnah itu adalah min ayyamil bid. Pada hari-hari putih itu keluarnya bulan 13, 14, 15. Saya bulan purnama patang itu kan bulan banyak bulan purnama. Wahya salisa asyara wa rabi'a asyara, yaitu tanggal 13, wa rabi'a asyara 14, wal khamisa asyara tanggal 14 dan tanggal 14, wal khamisa asyara dan tanggal 15. Wakila ada berpendapat, itu pendapat kecil, Pak. Gak banyak menggunakan namanya kil. Kalau pola sudah jelas orangnya siapa, berapa orang itu pola. Nah, kalau kil itu dikatakan, jadi kadang orangnya disebutkan ya, katanya bisa saja konon. Wakilah dan dikatakan asini asyara. Puasa ayam tersebut itu hari-hari putih itu tanggal 12, Wasalisa asyara tanggal 13, Warbi asyara dan tanggal 14. Jadi 12, 13, 14. Wasabih yang benar. Ini mayoritas ulama. Al-masyhur dan masyhur pendapatnya ada al-awwal, yaitu ayat pertama. Pendapat pertama itu 13, 14, 15 bulan setiap bulan Islam. Sekarang tanggal 12, Pak. Nah, tanggal 12. Berarti besok hari apa? Rabu, Pak ya? Hari Kamisnya, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas kan Jumat, Sabtu kita puasa. Nah, ini pas sangat tepat. Bagus waktunya. Apalagi kalau niatnya juga niat rasa syawal. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya kan? Niat besok, niat saya puasa esok hari. Nah gitu. Puasa Syawal sunnah kata Allah. Kita kan ada. Puasa Syawalnya dapat sebab masih tanggal masih bulan Syawal. Sunnah 13-14-nya dapat. Sebab pas tangannya 13, 14, 15. Didobel bagi yang punya kota puasa seperti saudara kita yang perempuan, istri kita atau anak perempuan kita. Double, Pak. Puasa kodoknya dapat, puasa Syawalnya dapat, ayamul bidnya dapat. Jadi 3 bisa, Pak. Itu kalau ilmu nggak pakai ilmu kayak gitu. Banyak sekali keutamaan bisa diraih dengan satu perkara. Ya seperti Bapak kita duduk di sini. Sholat dulunya dapat, berjamaahnya dapat, iktikafnya dapat, kan itu silaturahimnya dapat, dan juga belajarnya dapat dalam satu waktu. Itulah Rasul bersabda, al-qayyisul badana nafsa, orang cerdas itu orang yang sering introspeksi diri. Itu amal yang paling banyak, amal sholat atau amal salah. Wa amal yang ba'da maut, setelah itu maka dia banyak beramal soleh untuk mendapatkan ridho Allah dan berkah di akhirat. Ini sekali kesempatan kita mendapatkan banyak sekali amal soleh. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari hadis dari Abu Hurairah. Qala, berkata beliau, Al-Sani telah mewasiatkan kepadaku Khalili, kekasihku itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Mewasiatkan apa kepada Abu Hurairah? Bisa ngasih 3 hal. Siami salah satu ayam pertama 3 hari itu berpuasa 3 hari. Minggu di syahri setiap bulan 13, 14, 15. Bulan Islam Pak. Bulan bukan Masehi. Itu seperti sekarang kan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan sebagainya. Warqatai duha yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah yang kedua adalah warqatai duha, sholat sunat duha minimal 2 rakaat. Kapan waktunya? Mulai dari 90 menit dari waktu subuh. Kalau kurang dari sana itu hukumnya haram. Kecuali sholat yang ada waktu ada sebab seperti apa? Gerhana matahari misalkan itu boleh. Masuk masjid, alasannya ada masuk masjid itu boleh sholat sunat. Setelah wudu, kalau alasan setelah wudu itu boleh sholat sunat. Tapi kalau tak ada sebab seperti sholat hajat, istikharah, sholat sunat duha, sholat taubat, sholat sunat tasbih haram. Jadi dimulai pada sholat sunat itu yang mutlak itu 90 menit setelah subuh. Subuh sekarang misalkan jam 5, tambah 90 menit, berarti jam 5, jam 6, setengah 7. Setengah 7 barulah kita boleh sholat sunat. Karenanya pelaksanaan sholat sunat Idul Adha Idul Fitri biasanya jam 7. Sebab digenapkan supaya khawatir tidak masuk kepada waktu yang diharamkan untuk sholat sunat mutlak. Dia teruskan. Waktu duha, sholat duha dan waktu akhirnya adalah 1 jam sebelum zuhur. Kalau zuhur sekarang jam 12 berarti jam 11. Jadi waktunya dari jam 7 sampai jam 11.40. Keutamaan sholat duha itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang meninggal hari itu sudah melaksanakan duha, maka Allah akan wafatkan husnul khotimah. Sebetulnya meskipun meninggal itu tidak ada yang tahu kapan saja, sebab hijau ilmu tak tahu. Hari besok hijau tak tahu akan mencabut nyawa siapa, tak tahu. Hijau sendiri. Jadi begitu sekian detik ada orang yang akan wafat, barulah Allah bukakan catatannya fulan bin fulan atau fulan bin fulan akan meninggal. Hijau langsung mendatangi orang tersebut dan mencabut nyawanya. 1 jam 2 jam sebelum Allah berikan perintah mencabut hijau tak tahu. Nanti itu tetapi tanda-tanda orang yang akan meninggalkan Allah sudah berikan. Itu apa tanda-tandanya? Di antaranya kalau biasanya kan kakak tua Pak, rambut asalnya putih, asalnya hitam jadi putih, giginya asalnya genap, rapi, lengkap satu persatu pamitan, badan asalnya tegap jadi bungkuk. Biasanya duduk bisa lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1/4 jam sudah lonjoran, nyender, ketiga berarti tanda orangnya mau mati. Itu ya, hati-hati loh Pak, hati-hati. Kita teruskan. Jamin mata Allah, itu ayat lebih Tuhan, mata itu duha Pak, banyak sekali keutamaannya. Apa strategi Pak setelah Fatihah? Bebas. Kalau sholat sunat yang dilakukan pagi siang hari, kalau lebih dari 2 rakaat, bagusnya 1 salam 4 rakaat. Misalkan kita sholat duha, duha kan 2 sampai 12. Kita mau sholat duha 8 rakaat, 4 rakaat dulu, tapi dia tanya kawan. Usolli sunat duha 4 rakaat mustaqbil ada. Mustaqbil ada lillahi ta'ala. Ini asal sholat duha 4 rakaat menghadap kiblat Allah. Jadi setelah rakaat pertama kedua itu tak duduk tasyahud awal tapi langsung berdiri. Berbeda sholat zuhur berdiri langsung. Nanti baru rakaat. Kalau Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama itu sholat ini sebelum tidur. Rasul membolehkannya. Sedangkan Sayyidina Umar itu setelah tidur waktu tahajud. Satu sabda kalau Abu Bakar sholat witir sebelum tidur itu kehati-hatian dalam kurung khawatir 12 angin ini. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sholat witir setelah tidur itu karena kekuatannya. Silakan Bapak, Ibu melaksanakan witir mana yang dipilih. Kalau nanti bisa bangun untuk tahajud, bagusnya nanti kita sholat tahajud dengan witir. Bagaimana pelaksanaan witir? Sholatul lail masna. Nah, berbeda dengan sholat malam. Kalau yang lebih dari 2 rakaat itu 2 rakaat saudara Rasul. Witir pun sama. Kalau witir dan witir 3 rakaat maka 2 salam, 2 rakaat dulu baru tambah 1 salam. Jadi bagaimana? Selanjutnya
Menutup pertemuan ini, buat Abi Darda dan Abi Darda. Qala berkata beliau Abi Darda, "Ausani habibi, wasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya satin 3 hal, lam ahudna dan aku tidak melepaskannya, meninggalkannya, ma'isytu selama aku hidup." Jadi kata Abu Darda, Rasulullah mewasiatkan 3 hal kepadaku, aku tidak pernah meninggalkannya selama hidupku. Apa? Bisyami salat ayyam, yaitu berpuasa 3 hari, minggu syahrin setiap bulan, wa sholat duha dan sholat duha. Di sini sebutkan jumlahnya. Kalau tadi dia dari Abu Hurairah 2 rakaat duha, kalau dari Abu Darda sebutkan jumlah minimal rakaat, jadi sholat duha dan sholat duha. Yang terakhir, wa bi alla ana hatta utiro, dan aku tidak tidur kecuali melaksanakan witir terdahulu. Rawah Muslim dan Imam Muslim. Kalau tadi dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Mari kita amalkan sedikit-sedikit saja Pak yang bisa kita amalkan. Kalaulah tidak bisa puasa Nabi Daud, kalaulah hari Kamis agak susah, dilagi hari Senin saja atau Kamis saja. Dan memang kalau hari Senin saja Kamis saja repot pekerjaan, incer Pak 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Maka dilingkari kalender dari 13, 14, 15. Meskipun gaji kita sudah mulai habis tak bulan tanggung, nah gitu. Tapi tanggung Pak ya. Tapi dengan puasa seperti itu Allah bukakan keberkahan yang lain. Mingai selain tafsir sebab ketakwaan itu Allah memberikan rezeki yang tidak disangka. Bukan cuma rezeki materi, tapi rezeki banyak teman, rezeki sehat, rezeki kemampuan ibadah. Kalau itu dilaksanakan maka rezeki materi akan datang. Sebab satu hadis saja kita amalkan seperti ini, yaitu pertemuan ini, man akal istighfar. Barang siapa yang berbanyak istighfar, jalalan kulli hamil farjan, Allah akan menghilangkan kesusahan, kebingungannya. Memikul titik makhrajan, Allah berikan jalan keluar setiap ada permasalahannya. Wa taqulu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Istighfar berapa minimal 500 kali sehari semalam. 1 kali setelah sholat, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang dekat kepada hidayah. Keluarga besar kita yang dibawa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Faghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shfi marḍana ya Allah, sembuhkanlah sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Warham muslimina sayyidina Rasul wafat di antara keluarga besar kami ya Allah. Maksudna al-kafir fasiqin, lindungilah kami, jagalah kami kejahatan makhluk-makhluk ya Allah. Warzuqna rizqan halal warfan masyatihi min wali ta'lim. Wallahu a'lam bishawab, innaka antal rizqul wahhab. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang berkah, untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, tanpa kesusahan, tanpa kepayahan, tanpa ada bahaya dalam rangka untuk mendapatkan karunia-Mu ya Allah. Sembuhkanlah sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Berikan kepada kami bermanfaat sehingga kami manfaat kepada Rasul, mencinta mencinta Rasul, melibatkan kaum ini. Jadikanlah kami yang Allah yang dicintai oleh mukminat dan dicintai oleh orang sekitar. Kabulkanlah kami diberikan banyak usaha dengan sakit dan berkah anak usaha kepada kami. Kabulkanlah doa kami dengan cepat dengan berkah berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.